Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Usai pilkada serentak, penyidik Kejaksaan Negeri Serang temukan dugaan korupsi di KPU Kota Serang. Ironis, kakek umur 70 tahun di Pandeglang makan talas setiap hari karena tidak memiliki uang beli beras. Tidak kuat menanjak, truk bermuatan hebel di Lebak terguling. Truk bermuatan bata hebel mengalami kecelakaan tunggal di Tanjakan Cibadak, Jalan Raya Arif Rahman Hakim, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Truk bernomor polisi A8684MW bermuatan terbalik di badan jalan. Bagian truk menutupi hampir semua jalan sehingga jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Kondisi jalan yang menanjak menjadi penyebab truk bermuatan bata hebel yang melaju dari arah Serang menuju Rangkas Bitung hilang kendali dan terbalik. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka berat dalam peristiwa tersebut. Sopir hanya mengalami luka lecet di bagian tangan. Menurut sopir truk, saat akan melintasi tanjakan, tiba-tiba terdengar suara patahan pada bagian as truk. Truk langsung berhenti dan mundur, sehingga truk hilang kendali dan langsung terguling. Ngebretok gitu, terus mundur. Nggak kuat nanjak Pak? Nggak kuat nanjak. Gitu. Mau dikirim kemana nih Kang? Ke material Pak. Oh material. Berangkat. Iya. Pas lampu merah Sumur Buang itu nggak jauh lah dari situ Oh, gitu. katanya. Apa tadi pas nanjak langsung mundur aja atau gimana? Mundur langsung Pak. Oh gitu. Langsung buang ke. Ya langsung. saya masih di dalam mobil, kondisikan mobil. Lihat ke kiri ada rumah kan. Saya buang ke sini. Bantuin ke kanan Pak. Iya, 3 kali dibalik saya masih di dalam Pak. Menurut polisi, peristiwa seperti ini sudah sering terjadi di jalur ini karena kondisi jalan yang menanjak dan truk bermuatan lebih. Sebelah sini depan polsek dia sempat berhenti sebelum dia mengarah ke arah Sumur Buang, ke arah atas. Ya. Jadi di sini tuh sering saya perhatikan dia nggak kuat nanjak kalau kendaraan hebel ini. Selanjutnya bata hebel yang berserakan dipindah ke truk lainnya, sedangkan truk yang terguling dievakuasi menggunakan alat berat. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Guna mendistribusikan beras dan menjaga stabilisasi pasokan serta harga pangan atau SPHP di Kota Cilegon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Cilegon menggelar operasi pasar di Pasar Blok F Kota Cilegon. Operasi pasar sendiri dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan dengan tim inflasi pusat, di mana pemerintah daerah diminta untuk memperbanyak menggelar operasi pasar di Cilegon. Lantaran masih rendahnya pendistribusian beras subsidi yang baru mencapai 4.000 ton dari target 7.000 ton per hari. Pemerintah pusat mengimbau kepada pemerintah daerah untuk memperbanyak operasi pasar agar target yang diberikan dapat terrealisasikan. Menurut Kepala Disperindak Kota Cilegon, beras SPHP ini memiliki masa kadaluarsa sehingga apabila tidak diserap hingga akhir tahun bisa merusak kondisi beras tersebut. Tujuan kita operasi pasar sekarang ini adalah tujuan utama untuk pendistribusian beras SPHP. Kemarin dari hasil rakor setiap minggunya dengan tim inflasi pusat, kita diarahkan untuk memperbanyak operasi pasar dikarenakan masih rendahnya pendistribusian beras subsidi yang seharusnya sehari itu 4.000 ton per hari, tapi ini masih jauh dari target yang harusnya 7.000 ton per hari. Makanya pemerintah daerah dihimbau untuk memperbanyak melakukan operasi pasar. Sementara itu, harga beras SPHP di operasi pasar ini dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram dari harga normal Rp13.500 per kilogram. Ariel Maradus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.
Ini bukan aksi mogok kerja sopir, namun ini antrian mobil truk sampah yang akan memasuki tempat pembuangan sampah akhir Rawakucing di Neglasari, Kota Tangerang. Truk yang mengantri untuk membuang sampah dikarenakan beberapa hari ini ada penataan landfill atau penataan sampah agar tidak terjadi longsor. Imbasnya para pengemudi menunggu hingga berjam-jam untuk bergiliran memasuki TPA Rawakucing untuk membuang sampahnya. Menunggu mah udah dari semalam gitu. Tapi kendalanya udah 3 hari ini kendalanya. Kendalanya apa tuh Bang Firdaus? Kendalanya lagi perbaikan di dalam TPA-nya ya. Supaya nggak macet di luar, kita dialihkan ke pabrik yang kosong ini gitu. Kalau Bang Firdaus sendiri sudah membuang sampahnya? Belum, mobil masih ngantri ini belum. Masih ngantri. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi, mengatakan TPA Rawakucing sampai hari ini sedang penataan landfill di TPA Rawakucing untuk lebih mengoptimalkan pelayanan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan adanya keterlambatan pelayanan pengambilan. Namun pembuangan sampah berjalan lancar. Selain itu, antrian truk sampah dipastikan tidak berdampak kemacetan karena mobil tersebut dimasukkan ke dalam lahan kosong milik pemerintah Kota Tangerang. Mudah-mudahan adanya penataan ini tidak adanya longsor sampah. Ibu sekalian bisa melihat kondisi TPA Rawakucing hari ini dengan segala aktivitasnya normal, berjalan sebagaimana biasa untuk pengangkutan dan juga pengolahan sampah di TPA Rawakucing. Hanya memang kondisinya hari ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang melalui UPT TPA Rawakucing sedang melakukan penataan landfill di TPA Rawakucing untuk lebih mengoptimalkan pelayanan yang ada. Dalam rangka penataan ini mungkin kami juga mohon maaf kalau di dalam beraktivitas sementara ini ada gangguan-gangguan ataupun ada pelambatan-pelambatan dari operasional armada kami. Rencananya penataan landfill tersebut akan berlangsung selama 1 hingga 2 pekan ke depan. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.